Nah, mensucikan diri di sini, sesuatu yang paling bisa mengotori jiwa adalah perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang bisa mengotori jiwa. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil juga bisa mengotori jiwa. Kalau syirik besar jelas berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, bernadar, berkurban kepada selain Allah, itu syirik besar. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Surat Asy-Syam ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Quran kita sampai surat Asy-Syams. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها Jemaah yang kami hormati, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi dan demi matahari. Wadduhaha dan cahayanya di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, makhluk yang besar yang kita lihat. Itu adalah matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha itu adalah berarti matahari sudah naik sepenggalah. Jadi matahari terbit, jadi subuh ya, waktu subuh itu kemudian terbit ya. Setelah terbit matahari naik sekitar 1 tombak. Nah, itu adalah waktu duha. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Nah, kita sebagai hamba, kita ingatkan, kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, terjatuh kepada kesyirikan. Jemaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apa saja. Wasyamsi wadduhaha, dan demi matahari dan demi cahaya di pagi hari atau waktu duha. Nah, kemudian pada saat ini pada waktu duha ini ada beberapa hal yang penting ya. Misalnya kita ada disunahkan untuk sholat duha. Kalau dalam hadis arba'in ya, dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, itu disebutkan bahwasanya manusia itu memiliki 360 sendi. 360 sendi. Nah, kemudian setiap sendi itu diberi sedekah setiap hari kalau ada matahari terbit. Nah, kalau seandainya kita susah untuk bersedekah ya, maka cukup untuk sholat duha 2 rakaat. Ini keutamaan sholat duha ya, di antaranya adalah di waktu duha. Nah, jemaah yang dimana Allah, ketika matahari terbit itu mengalirkan energi yang sangat luar biasa, sehingga kemudian matahari itu cahayanya sampai ke bumi. Kalau seandainya bumi itu lebih dekat lagi ke matahari, jarak bumi dengan matahari kan 150 juta kalau tidak salah kilometer. Kalau seandainya lebih dekat lagi, terlalu dekat, misalnya berapa puluh kilometer, lebih dekat lagi, nanti bumi dalam kondisi yang panas sekali. Kalau seandainya bumi itu ditarik lagi supaya menjauh, nanti bumi kedinginan. Kalau dingin dan panas itu kadang-kadang orang bermasalah. Jadi ada orang yang bermasalah dengan suhu. Ada orang yang terlalu panas nggak kuat. Ada orang yang 40 derajat saja sudah kepanasan, sudah nggak karu-karuan badannya.
Ada yang 20 derajat itu sudah dingin luar biasa. Artinya misalnya dia di gunung gitu ya, sudah menggigil. Itu ada orang-orang yang bermasalah dengan suhu ya. Kalau seandainya jarak antara bumi dengan matahari itu dijauhkan, itu akan bermasalah. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa jarak antara matahari dengan bumi, yang itu sangat pas ya. Dan itu penciptaan yang seperti itu bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang berpikir itu pasti ada faidahnya. Jadi itu bisa meningkatkan keimanan ya, kepada kita. Karena bagaimanapun revolusi bumi mengitari matahari, kemudian bumi itu berrotasi, berputar, itu ajik, Pak. Ajik. Dari dulu sampai sekarang muternya matahari ya ajik, Pak. Artinya begini, salat maghrib itu kan matahari terbenam ya, tanggal 8 Februari tahun 2024. Tanggal 8 Februari tahun 2023 ya sama terbenamnya. Makanya ada jadwal salat abadi antara tahun lalu dengan tahun sekarang, itu kan sama persis begitu, karena memang rotasi bumi itu ajik. Sehingga kalau orang-orang yang berpikir itu bisa meningkatkan keimanan. Makanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringi. Jadi bulan itu juga mengiringi bulan mengiringi bumi. Sehingga bulan itu menjadi patokan kalender. Kalau matahari juga patokan kalender, namanya syamsiah. Januari, Februari itu patokannya matahari. Nah, kalau bulan itu semuanya diakui di Quran. Nah, kalau kalau bulan itu adalah sebagai kalender hijriyah. Jadi hijriyah. Sehingga ketika bulan purnama ya kurang lebih tanggal 14, 15 gitu. Itu berarti purnama. Kalau sabit ya berarti tanggal muda. Itu semua orang yang belum punya pada saat itu belum punya HP, belum punya kalender, itu dengan melihat bulan itu sudah tanggal muda. Sudah tanggal pertengahan purnama, seperti itu. Itu orang-orang zaman dulu sudah. Nah, di zaman Nabi juga sama. Dan kalender Hijriyah atau kalender yang berpatokan dengan Qamariyah, maka itu adalah kalender yang berkaitan dengan ibadahnya kaum muslimin. Jadi ibadahnya kaum muslimin misalnya puasa. Puasa adalah puasa Ramadan. Enggak ada puasa Mei kan, enggak ada, Pak. Adanya adalah puasa apa? Ramadan. Jadi Ramadan itu berkaitan dengan masalah bulan. Gitu. Ada salat Idul Fitri 1 Syawal gitu kan, begitu. Dzulhijjah ya berkaitan dengan bulan semua. Itu wal qamari idza talaha. Bulan itu berputar mengelilingi sambil mengikut, kemudian berputar mengelilingi garis edar. Jadi sudah tidak kemudian kemana-mana, ada di garis edarnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau matahari itu menyinari ya, bumi ya. Kalau bulan ini berarti sama sebetulnya, cuman sebagai cermin ya. Jadi pantulan, menerima pantulan dari matahari. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Allah selanjutnya bersumpah lagi wan nahari, dan demi siang, idza jallaha, apabila menampakkan. Maksudnya adalah menampakkan matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan apabila malam ya ketika menutupi matahari. Jadi wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkan ketika bumi menjadi terang benderang. Karena pada siang hari segala sesuatu itu akan terlihat dengan jelas. Maka disebut dengan jallaha. Jadi jelas ya. Jadi segala sesuatu itu akan jelas ya. Jadi berbeda dengan walaini idza yaghshaha, dan apabila malam itu ketika menutupi. Makanya malam itu sifatnya adalah tertutup.
Dan antara siang dengan malam itu memang kita juga masalah-masalah ma'isyah, masalah pekerjaan itu sebaiknya adalah dikerjakan di waktu siang. Jadi karena Allah menciptakan ya, siang itu untuk ma'asyah, untuk bekerja. Kemudian menciptakan malam itu adalah untuk libas, untuk istirahat. Gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia itu salah ya. Misalnya malam hari untuk kerja. Dari mulai maghrib sampai subuh enggak tidur sama sekali tidak tidur. Itu kira-kira nanti ada masalah kesehatan apa tidak? Ada, Pak, ada. Karena dia menyalahi fitrah. Karena bagaimanapun organ tubuh itu ada jamnya. Ya, menurut teori kesehatan itu organ tubuh itu ada jamnya. Jadi ketika misalnya ketika jam 11 malam sampai jam 1 itu yang namanya tubuh itu seharusnya sudah tidur pules. Sudah tidur pules, artinya sudah tidak mikir apa-apa lagi. Sudah pules. Kalau jam 11 sampai jam 1 sudah bisa tidur pules, maka kemudian akan tubuh itu akan mengeluarkan zat-zat yang bisa menyehatkan. Gitu. Tapi kalau jam-jam itu kok belum pules, nah, biasanya ada masalah di livernya. Masalah tensinya naik, kemudian ada beberapa masalah di organ tubuhnya. Karena memang menyalahi fitrah. Oleh karena itu kalau yang tidak bisa tidur ya, malam hari kok tidak bisa tidur, itu harus berusaha supaya tidur, Pak. Jadi kan ada orang yang nggak bisa tidur, Pak. Jadi ada orang yang nggak bisa tidur. Mapannya berangkat tidurnya bar isya jam 9, tapi ya jam 10 masih kerasa, jam 11 masih kerasa gitu ya. Jam 12 nggak bisa tidur gitu ya. Yang seperti ini kalau tiap hari sampai bertahun-tahun itu ada masalah biasanya. Oleh karena itu itu harus diberikan solusi. Ya, seperti itu. Jadi kalau di dalam kalau di dalam pengobatan Nabi itu adalah ketika bulan purnama itu sebaiknya dibekam. Jadi orang seperti itu dibekam itunya orangnya itu dikeluarkan darahnya sehingga kemudian tenang. Livernya bisa kerja dengan bagus, darahnya tenang. Itu dibekamnya ketika bulan purnama. Jadi ketika bulan purnama. Kenapa dibekamnya bulan purnama? Ketika siang hari tapi pas waktu bulan purnama. Karena ketika bulan purnama itu bulan itu sedang dekat dengan bumi, sehingga laut saja pasang. Jadi laut saja pasang. Coba diamati, Pak. Yang namanya bulan purnama itu biasanya laut sedang pasang, karena kena ketarik gaya gravitasi bulan. Nah, kemudian setelah itu sama dengan dengan darah. Darah itu ketika sedang matahari sedang purnama itu sedang di luar, Pak. Sehingga ada hadis yang mengatakan paling bagus ya bekam itu tanggal 15, 17, 19. Itu hadisnya begitu. Dari secara ilmu pengobatan Nabi itu kalau nggak bisa tidur itu ya dibekam. Sehingga kemudian dia bisa tidur, dan kata Nabi itu bisa sebulan sekali, Pak. Itu seperti itu. Ini supaya bisa tidur. Itu seperti itu. Jadi ini contoh ya. Contoh model wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi was samai wa ma banaha, dan demi langit ya serta pembinaannya. Jadi langit itu tidak memerlukan tiang. Jadi walaupun ada bangunannya tapi langit tidak memerlukan tiang. Bahkan langit tidak memerlukan bumi. Langit perlu bumi enggak? Kan tidak, gitu ya. Langit berdiri sendiri. Berarti sesuatu yang di atas belum tentu membutuhkan yang di bawah. Belum tentu. Kecuali kalau di bumi. Ya. Kalau di bumi ya kadang-kadang begitu, meja ya,
perlu untuk tempat meja gitu ya, karena ada gravitasi. Tapi langit ya tidak perlu bumi. Sehingga dalam hal ini sesuatu yang di atas, kalau dalam yang lebih besar lagi, alam semesta ini belum tentu yang di atas membutuhkan yang di bawah. Sehingga langit tidak membutuhkan bumi, seperti itu. Jadi sehingga kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu adalah yang Maha Pemurah, Allah itu bersemayam di atas arsy. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah butuh kepada arsy, enggak. Itu Allah tidak butuh kepada arsy. Bahkan arsy yang membutuhkan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Itu seperti itu. Sehingga kemudian sesuatu yang di atas belum tentu membutuhkan yang di bawah. Termasuk Allah tidak membutuhkan arsy, begitu. Kita lanjut, wal ardi disebutkan was sama'i wa ma banaha. Nah, kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Jadi bumi itu dihamparkan sehingga menjadi datar. Walaupun bumi itu berrotasi, kecepatannya itu berapa kilometer per detik, Pak. Jadi sedetik itu berapa kilometer itu kalau di kecepatan. Tetapi seakan-akan bumi itu menjadi hamparan yang datar. Walaupun kita berdiri ya tetap saja enggak goyang, Pak. Walaupun bumi sedang berotasi, muter gitu ya. Tapi kita tidak rasa. Yang seperti ini namanya wal ardi wa ma tahaha. Jadi kemudian sifat dari bumi itu tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak ya, gitu. Nah, pas dirancang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan itu merupakan nikmat yang besar. Jadi bumi itu sudah pas disesuaikan dengan kondisi kepentingan manusia ya. Ini sebetulnya ini merupakan nikmat ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemudian Allah mengatakan lagi, bersumpah lagi, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi manusia itu memiliki jiwa, Pak. Jadi manusia itu memiliki jiwa. Nah, jiwa yang kemudian disempurnakan, dan Allah menyempurnakan penciptaan dan fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptanya dengan menciptakan tiap-tiap sesuatu sesuai dengan bentuk dan kondisi yang paling ideal. Jadi manusia itu diberi jiwa supaya ideal. Kalau manusia tanpa jiwa ya kosong. Jadi orang itu ganteng tapi ya jiwanya rusak ya, repot gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala wa nafsi wa masawwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala penyempurnaannya ya. Jadi kemudian setelah penciptanya selesai, fisiknya bagus, summa hada, kemudian Allah memberikan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya, yang kemudian bisa mengurus segala kemaslahatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan fisik, menyempurnakan jiwa, dan kemudian Allah memberikan apa? Petunjuk. Kadang-kadang Allah itu memberikan ilham ya, kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Yang namanya hewan itu kadang-kadang kadang-kadang ada ayat ya, misalnya uhiya ilan nahl ya. Jadi lebah itu diberi wahyu. Artinya lebah itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencari makan ke hutan, atau membuat rumah di pohon, membuat rumah yang dipersiapkan oleh manusia, membuat rumah yang ada di bangunan-bangunan. Itu adalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, hewan saja dibimbing oleh Allah untuk bisa mengurus kemaslahatan dirinya, ya. Apalagi manusia gitu. Manusia pasti diberikan
diberikan ilham ya, diberikan ilham untuk mengurus kemaslahatan dirinya. Sehingga kadang-kadang ya manusia itu kadang-kadang juga disuruh belajar kepada hewan. Misalnya Qabil, Habil. Qabil itu membunuh si Habil. Ketika bingung, ini mayat Habil diapain ya? Gitu. Allah kan mengutus burung. Burung itu berkelahi, yang kalah mati, kemudian yang kalah itu dikubur sama yang menang. Qabil kemudian, caranya begini. Ini kan namanya belajar dari hewan, gitu ya. Dan kadang-kadang manusia juga sama. Kadang-kadang ada lompat saja. Kalau kita belajar di SMP SMA itu ada lompat seperti anjing. Gaya anjing lompat itu ditiru gitu. Atau gaya renang ya, renang. Renang paling enak gaya apa? Katak. Itu meniru gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita disuruh untuk meniru hewan gitu supaya lebih mudah. Nah, ini namanya hada gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Nah, kemudian petunjuk yang paling agung adalah kita diberikan hidayah taufik ya. Hidayah taufik ya. Hidayah itu ada dua, irsyad bimbingan untuk bahagia di dunia maupun di akhirat. Namanya hidayah irsyad ya. Kemudian setelah itu setelah kita diberikan bimbingan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, maka setelah kita tahu, maka kemudian kita diberikan hidayah taufik sehingga kita mau menerima sesuatu yang baik dan bisa mengamalkan. Itu namanya hidayah taufik. Nah, ini jiwa ini bisa menerima. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuruha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuruha, fajir, perbuatan buruk ya. Wa taqwaha, dan mengilhamkan kepada orang itu sesuatu yang bertakwa atau menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang mengilhamkan ini perbuatan takwa, ini perbuatan fajir, perbuatan buruk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk. Ini baik, ini buruk. Maka orang-orang yang istiqomah itu diberikan hidayah untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Jadi, orang yang istiqomah itu kalau seandainya dia melakukan perbuatan yang buruk, itu akan dibisiki. Itu buruk, jangan diamalkan. Itu Pak, itu kalau orang yang istiqomah. Karena Allah memberikan ilham kepada dia. Ini buruk, ini baik, gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan satu perbuatan yang buruk, itu langsung awas loh, itu hati-hati, itu buruk. Itu dibisikkan seperti itu. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa yang baik dengan yang buruk. Jadi tentang orang-orang yang baik dan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kemudian jamaah yang dimana Allah, setiap pelaku kemaksiatan akan dikatakan sebagai orang yang fajir ya. Jadi kalau orang yang fujur, maka dia disebut dengan fajir gitu ya. Jadi orang fajir itu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Itu disebut dengan fajir, fujur ya. Itu seperti itu. Orangnya fajir. Karena bagaimanapun itu kalau sebetulnya kalau hatinya bersih, jiwanya bersih, itu dikasih tahu. Yang bermasalah adalah kalau sudah biasa berbuat dosa. Ini enggak kerasa, Pak. Bahkan dia seperti tidak merasa berbuat dosa. Yang repot di situ. Orang yang sudah biasa nyolong, ya, itu ketika nyolong itu tenang sekali. Bahkan kewenangan bebas bisa
bisa nggak ngaku itu tenang sekali, karena dia sudah biasa nyolong. Kalau orang sudah biasa meninggalkan sholat, ya sudah meninggalkan sholat seperti nggak ada dosa sama sekali. Tapi kalau orang itu setiap hari sholat tepat waktu, ya telat sholat saja rasanya nggak karu-karuan gitu ya, itu baru telat ya. Apalagi kalau sampai tidak sholat, itu sesuatu yang luar biasa bagi dirinya. Itu karena memang dia merasa dibisiki, dibisiki itu dosa, ayo sholat gitu ya. Itu seperti itu, karena memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh karena itu ya, orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya ya, kemudian dia orang yang tunduk kepada Allah itu dijaga oleh Allah supaya dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang fajir tadi, perbuatan dosa tadi. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian yang berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Jadi jiwa itu ada dua, ada jiwa yang bersih, ada jiwa yang kotor. Nah, Allah mengatakan qad aflaha, sungguh beruntung siapa? Man zakkaha, orang yang mensucikan jiwa. Jadi beruntung di sini adalah dia bisa meraih sesuatu yang dicita-citakan. Itu namanya untung, Pak. Jadi sukses itu di sini lafadznya adalah qad aflah. Aflah itu sukses, beruntung. Itu kalau berhasil mencapai sesuatu yang dicita-citakan dan bisa terhindar dari sesuatu yang ditakutkan. Itu namanya sukses, beruntung. Itu pasti, Pak. Misalnya ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Nah, jadi dokter. Berarti kalau dia sudah jadi dokter berarti sukses. Cita-citanya apa? Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah masuk surga, terhindar dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu cita-cita, Pak. Dan doa dan cita-cita. Kalau sampai masuk surga dan tidak masuk neraka, itu sebagaimana doa setiap hari, maka itu sukses. Gitu. Nah, itu beruntung. Nah, dia akan beruntung ya. Siapa? Man zakkaha. Orang itu kalau bisa mensucikan diri. Dan mensucikan diri di sini, sesuatu yang paling bisa mengotori jiwa adalah perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang bisa mengotori jiwa. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil juga bisa mengotori jiwa. Kalau syirik besar jelas berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, bernadar, berkurban kepada selain Allah, itu syirik besar. Nah, kalau syirik kecil itu misalnya riya, sum'ah. Riya kepengen dilihat, sum'ah kepengen didengar gitu ya. Itu syirik kecil gitu ya. Atau bersumpah kepada selain Allah, itu juga syirik kecil. Nah, itu bisa mengotori jiwa. Kemudian yang mengotori jiwa itu maksiat, dosa dan maksiat itu mengotori jiwa. Jadi kalau sudah kotor jiwanya, itu ketika sudah kotor itu mau berbuat dosa ya sudah biasa. Seandainya dia sudah biasa berbuat dosa, karena sudah kotor ya berbuat dosa sudah nggak ada pengaruhnya kepada jiwa. Karena jiwa selama-lama sakit dan jiwa itu kemudian menjadi mati, hatinya menjadi mati. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa mensucikan jiwa. Kemudian yang penting lagi, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mengatakan dirimu suci, Pak. Jadi jangan mensucikan diri sendiri. Saya sering misalnya diskusi sama orang politik ya. Ustaz, kalau tidak kayak orang jenengan yang turun ke politik itu siapa lagi misalnya gitu ya. Itu kan begitu, pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya bilang, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian itu mentazkiyah diri kalian sendiri. Karena bisa jadi diri kita itu adalah orang yang buruk. Apalagi kalau kemudian dihadapkan dengan fitnah. Bisa jadi
ditawari gelem, ditawari awalnya nggak mau, tapi lama-lama ya mau. Karena bagaimanapun kita itu tidak boleh mensucikan diri sendiri. Kena bujukan ya, lama-lama ya mau seperti itu. Oleh karena itu jangan sekali-kali mensucikan diri sendiri. Jadi kita khawatir mbok kita berbuat dosa dan maksiat. Karena masa wong kaya nyong bisa, orang kayak saya masa bisa terpengaruh dengan seperti itu? Tidak boleh, Pak. Karena bisa jadi karena setan itu sudah bisa sangat kuat ketika menggoda. Itu. Masa orang kaya saya bisa terpengaruh dengan harta, masa bisa terpengaruh dengan perempuan gitu. Bisa terpengaruh, oleh karena itu jangan dekat-dekat gitu ya, supaya kita tidak terpengaruh. Jadi kalau kita kepengen membersihkan satu lingkungan, itu juga kita harus rajin-rajin membersihkan diri, Pak. Jadi kalau misalnya kita ngepel ya, kalau kita ngepel itu tempatnya kotor sekali. Kita sebagai alat pelnya kan harus ke situ dipel ya, kan harus keluar, harus dicuci dulu, ya kan? Kalau nggak dicuci kira-kira alat pelnya ya sama kotor, nggak akan bersih. Gitu. Jadi kalau misalnya kotor alat pelnya ya sudah kita sebentar kita cucikan lagi, sudah bersih alat pelnya untuk ngepel lagi, kotor kita bersihkan lagi. Sama dengan jiwa kita kalau kotor harus segera dibersihkan. Cara bersihkannya bagaimana? Di antara cara membersihkan hati jiwa adalah dengan taklim, dengan menuntut ilmu. Kenapa? Dengan menuntut ilmu hati bisa menjadi bersih. Jadi duduk di majelis taklim, bukan politisi datang ke rumahnya Pak Kiai, Ustadz sebentar ngasih hadiah pergi, itu bukan begitu. Tetapi seorang politisi itu harus apa? Duduk ya, di majelis taklim ngaji gitu ya. Jadi paling enggak ya seminggu 4 kali gitu, karena bisa kotor sih Pak. Kalau cuma sebulan sekali ya subhatnya menyambar-nyambar, sementara hatinya untuk membersihkan hati sebentar ya repot seperti itu. Kadang-kadang kena gitu. Apalagi 5 tahun waktu ngaji repot maning. Itu sebaik apapun kalau tidak pernah dibersihkan lama-lama jadi kotor. Itu seperti itu. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, surat An-Najm ayat 32. Jadi ini bahaya, Pak. Kalau seandainya kita menganggap diri kita suci. Jadi kita tetap harus berusaha untuk membersihkan diri kita dari meninggalkan segala dosa dan maksiat. Dan hati-hati dengan tipu daya setan. Jadi tipu daya setan, enggak apa-apalah dikit-dikit, enggak apalah dikit-dikit. Lama-lama jadi banyak. Lama-lama jadi banyak. Itu seperti itu. Baik itu tentang masalah apa saja, Pak. Setan itu membisikkan enggak apa-apa dikit-dikit, enggak apa-apa gitu ya. Jajal sih enggak apa. Itu setan itu begitu. Dan kita hati-hati, takut ya seperti itu. Kemudian waqad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori, atau sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi orang yang mengotori jiwanya berarti dia menjatuhkan diri, menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat ya. Maka ini sangat berbahaya. Jadi dia menjatuhkan diri dari perkara maksiat. Ketika ada perintah tidak mau melaksanakan, ketika ada larangan malah ngelakoni. Yang seperti ini namanya mengotori jiwa. Jadi ini hati-hati, Pak. Kita harus hati-hati sekali terhadap masalah jiwa. Jadi caranya yang namanya membersihkan jiwa ini adalah perbanyak istighfar. Jadi perbanyak apa? Istighfar. Kemudian kita bertobat ya. Kalau kita pernah berbuat dosa, ya sudah kita beristighfar dan jangan dekati perbuatan dosa tersebut. Ganti perbuatan dosa dengan ketaatan. Jadi kadang-kadang kalau kita belum fokus di dalam ketaatan, berarti di dalam hati kita masih ada kotoran. Salat masih belum khusyuk, berarti masih ada kotoran di dalam jiwa. Gitu ya. Mau sedekah masih etung-etung gitu ya, itu berarti masih kotor. Padahal itu sebetulnya adalah sudah harus mengeluarkan sedekahnya. Itu berarti masih kotor. Itu seperti itu. Kemudian baca Quran saja rasanya malas gitu ya.
Kemudian wis baca Quran ya tapi kepengennya ditutup gitu ya. Itu macam-macam anunya apa namanya? Godaan nih gitu ya. Pengen nonton inilah, nonton itulah, ada kepentingan inilah gitu ya. Sebetulnya enggak ada apa-apa gitu ya. Tapi tetap saja kepengennya apa? Tidak berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah baca Al-Qur'an. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu yang hormati itu ya, setan itu pinter ketika menggoda manusia. Nah, itu dia itu memang berbuat menipu daya manusia itu pinter. Nah kita itu jangan kalah gitu ya. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya syaitan. Sehingga kemudian diantaranya adalah kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.